Teman-teman, hari ini kita lanjut membahas tentang kecocokan Pak Ganjar dengan Pak Mahfud terkait dengan Pilpres di tahun 2024. Apakah ada angka hoki ataukah ada sesuatu yang perlu diperhatikan di sini? Mari kita lihat. Nah, baik buruknya saya cuma sekedar mengartikan ya. Pak Ganjar ini lahir tanggal 28 Oktober 1968. Kalau dijumlahkan sesuai dengan ilmu numerologi ada angka 1115. Sedangkan Pak Mahfud lahir tanggal 13 Mei 1957 ada angka 4513. Kalau angkanya mereka digabungkan ada angka 56282134597839. Sebenarnya di angkanya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini kalau digabungkan ada tema di angka 3. Tema di angka 3 ini orang yang selalu bergerak cepat. Kalau ada sesuatu langsung sat, bekerja keras dan lain sebagainya. Dan di sini juga kita lihat juga seperti itu ya. Kalau Pak Mahfud dengan Pak Ganjar ini sangat berusaha keras dalam berkampanye, dalam apalah agar bisa memenangkan Pilpres di tahun 2024. Tapi di sini sayangnya ada angka 39. Nah, angka 39 ini adalah yang bisa membuat apa yang diharapkan bisa nggak tercapai. Kenapa begitu? Ya tentunya ada sesuatu hal dari di luar kubu mereka. Karena di sini sebenarnya mereka berdua ada kecocokan, tapi seharusnya ini ya, kalau menurut angka-angka ini lebih cocoknya Pak Mahfud sebagai presiden, Pak Ganjar sebagai wakil presiden. Tapi ya begitu sayangnya Pak Mahfud ini tidak masuk dalam sebuah partai, sehingga tentunya juga akan sulit untuk dipilih menjadi presiden karena tidak memiliki kendaraan untuk bisa mempromosikan dirinya. Akan lebih mudah maksudnya akan lebih mudah jika Pak Mahfud masuk partai, maksudnya seperti itu. Nah, disinilah nanti ada upaya-upaya untuk bekerja keras mereka berdua. Di sini ada angka 45 juga. Angka 45 ini merupakan rencana-rencana yang berdasarkan prinsipnya. Masih angkanya ya, tadi kan angka 3 sudah saya sebutkan, sekarang angka 56. 56 ini merupakan prinsip yang bisa mendatangkan keberuntungan. Nah, prinsipnya selalu ingin beruntung, ingin sukses seperti itu. Kemudian angka 28, 2 itu vokal, 8 itu tekanan. Jadi ada suara-suara yang bisa menekan mereka. Tentunya siapa? Nah, bisa jadi pihak rival atau bisa jadi dari timnya sendiri yang berusaha agar mereka bisa berjuang lebih kecil lagi. Kemudian ada angka 21. 21 itu kalau bicara kadang-kadang nyelekit. Nah, kalau bicara tajam. Jadi mereka dalam berkampanye juga mungkin dalam berkata-kata suka tajam pada rival-rivalnya ya. Kemudian angka 81. 81 juga begitu, tekanan-tekanan. 13 juga begitu, tekanan-tekanan yang ingin selalu gerak cepat. Nah, sayangnya di sini ada angka 78, teman-teman. 78 itu adalah penggemar atau pendukung yang memberikan tekanan juga. Memberikan tekanan ini bisa diartikan mungkin dulunya mendukung, tiba-tiba berbalik arah. Kemudian memberikan tekanan-tekanan kepada mereka ya. Ini kan udah terjadi dari Pak Jokowi yang tadinya mendukung mereka, Gibran yang tadinya mendukung mereka kan masuk dalam PDIP, pada akhirnya keluar dan memberikan tekanan pada mereka. Kemudian juga ada angka 39. 39 ini adalah sesuatu yang bisa membuat kegagalan. Karena apa? Karena mungkin kurangnya pertimbangan. Nah, kemudian ada angka 4
45 ini adalah simbol dari sebuah prinsip-prinsip atau rencana-rencana yang sesuai dengan prinsip. Angka 9 ini adalah angka sebuah kesuksesan yang bisa diraih, atau angka di mana mereka harus berjuang, sebenarnya ada peluang kemudahan untuk bisa meraih apa yang mereka harapkan. Angka 9 kan angka tertinggi. Perpaduan angkanya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini memang bisa ada tekanan-tekanan yang mereka alami baik di dalam kubunya sendiri maupun di luar dari timnya. Dan untungnya di sini mereka berdua didukung oleh tanggal pilpresnya. Jadi ada keberuntungan yang didukung tanggal pilpresnya, di mana mereka ini luar biasa angkanya di tanggal pilpresnya ya. Tanggal pilpres 14 Februari 2024. Ternyata ini merupakan tanggal hoki, tanggal keberuntungan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena jika dipadukan angka mereka dengan angka tanggalnya ini sangat luar biasa pencapaiannya, teman-teman. Tapi ya kembali lagi kepada usaha mereka. Karena yang namanya prediksi ini ibaratnya jalan yang udah ditunjukkan, ini loh jalanmu sudah terbuka lebar. Terus tinggal bagaimanakah usahamu. Nah, kalau usahamu yang setengah-setengah ya jadinya percuma, ada jalan lebar nggak kamu pergunakan baik-baik, seperti itu. Kita artikan ya dari perpaduan Pak Ganjar Mahfud dengan tanggal pilpresnya ini. Ada angka 9. Kalian lihat sendiri ya. Di bagannya ini dikuasai angka 9. Nah, angka 9 itu adalah angka tertinggi. Jadi sudah melewati angka 1 sama angka sampai dengan angka 8. Yang artinya paket lengkap untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebenarnya. Karena mereka bisa diartikan apa ya? Mumpuni, segala sesuatunya bisa misalnya dikuasai. Sekalipun mungkin ada yang setengah-setengah, ada yang full, tapi dibanding dengan kandidat yang lainnya, Pak Ganjar, Pak Mahfud ini bisa dikatakan paket lengkap. Dari angka-angkanya ini dipenuhi angka 9 loh ya. Angka 9 itu angka yang gampang untuk sukses. Jalan terbuka lebar. Seperti itu. Tinggal mereka berjuangnya bagaimana nantinya. Semuanya itu ya tergantung usaha mereka. Karena semesta ini sudah memberikan jalan terbuka lebar. Tapi ya di perpaduan angka mereka ini juga bisa kalah. Karena ada angka 39 tadi. Usaha-usaha yang bisa berakhir kegagalan. Kenapa? Karena ada 78. Apa artinya? Yang tadinya menggemari pada akhirnya menekan, yang tadinya mendukung pada akhirnya menjadi musuh. Seperti itu kendalanya di situ. Tapi kalau secara semesta sangat-sangat mensupport sekali dalam hitungannya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Dan dari semua kandidat 1, 2, 3, angka yang beruntung di tanggal angka lahir dipadukan itu adalah angka di nomor 2, Pak Prabowo dengan Gibran. Tapi tanggal dari pilpresnya adalah tanggal terjelek buat mereka. Kemudian kalau untuk Pak Anies ini lumayan kalau dipadukan dengan Caimin. Cuman mereka lebih banyak di elemen air kemarin itu, makanya lebih santai, lebih tenang, dan sebenarnya mereka harus lebih gigih lagi dalam berusaha karena tidak ada elemen logam dan elemen api di dalam segitiganya. Sedangkan kalau di Pak Ganjar ini lebih lengkap dari mereka-mereka ya, ada angka 1, 2, 3, 4-nya nggak ada, 4 sama 5 ada. Dari Pak Ganjar ini yang nggak ada itu adalah elemen kayu. Nah, elemen kayu itu ya elemen yang tumbuh ya dong. Kalau dipupuk bisa tumbuh. Jadi di sini untuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini juga harus lebih gigih lagi berjuang agar bisa lebih tumbuh lagi pendukung-pendukungnya, agar lebih banyak lagi pendukungnya ya. Karena di sini ternyata di Pak Mahfud dengan Pak Ganjar ini ada angka 78 dengan 39 di luar angka segitiga mereka. Jadi
ada hal-hal yang harus diwaspadai, yaitu impiannya bisa terwujud juga bisa tidak. Kemudian juga ada yang tadinya mendukung, sangat mensupport mereka, pada akhirnya menekan mereka, akhirnya berkhianat seperti itu. Untungnya mereka ini disupport dengan tanggal pilpresnya itu tadi ya. Tanggal pilpresnya 14 Februari 2024. Jika dipadukan dengan perpaduan tanggal lahir mereka, wow, hasilnya luar biasa. 9999 rempel di kandidat nomor 3 ini. Angka 9 itu angka tertinggi. Angka 9 itu sudah melewati angka 1 sama angka 8, yang artinya paket lengkap untuk Pak Ganjar dengan Pak Mahfud. Angka 9 itu juga ada kelemahan, teman-teman. Angka tertinggi biasanya ada sifat kesombongan, ada sifat oh saya pasti menang dan lain sebagainya. Dan jauhkanlah hal-hal yang semacam itu, karena dengan adanya kesombongan pada akhirnya merendahkan rivalnya yang lainnya, sehingga kurang mawas diri, yang jadi malah bisa kebalikannya. Apalagi di tanggal lahir mereka ada angka 39 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Pak Mahfud, Pak Ganjar paket lengkap. Tetapi juga ada kondisi-kondisi pelemahan yang bisa membuat roda mereka berputar, karena ada angka 78 dan 39.